Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak peserta didik baru kelas 7 di SMP Negeri 6 Singaraja. Tahun pelajaran 2021-2022. Pagi hari ini anak-anak kembali mendapat materi kegiatan MPLS ya, masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, program ini sangat penting untuk mengajak anak-anak menjadi warga belajar yang baik, sehingga nantinya bisa belajar dengan tekun dan penuh semangat. Materi yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini adalah terkait dengan pengenalan lingkungan sekolah dan sarana prasarana yang ada di sekolah. Nah, sebelumnya Bapak memperkenalkan diri. Nama Bapak Ngade Relo Budiase. Ya, Bapak sudah cukup lama mengajar di sekolah ini dan 2 tahun lagi akan Bapak pensiun atau istirahat sebagai guru. Nah, pada PowerPoint ya, anak-anak bisa melihat di sana ucapan selamat datang pada anak-anak semua. Di sana ada patung Ganopati, kemudian ada papan nama sekolah, kemudian ada banner-banner yang lain dengan gapuranya yang begitu megah, menunjukkan keberadaan SMP 6 di Jalan Bisma nomor 3. Nah, di sana juga kelihatan ada pos Satpam yang setiap saat memantau situasi keamanan lingkungan sekolah. Nah, kemudian gambar berikutnya atau slide berikutnya tampak gedung 1. Nah, gedung 1 ini berada di halaman depan sebelah barat. Di sana ada 3 ruang kelas di lantai bawah dan aula tempat pertemuan di lantai atas. Di sini kelihatan lingkungan sekolah yang asri juga, beberapa tumbuhan yang menghias di depan halaman kelas. Nah, kemudian di bagian baratnya ya, gedung 2. Nah, kelihatan di sana di sebelah timurnya itu ada 3 ruang kelas lagi, tapi tidak bertingkat ya. Nah, di sana juga ada tempat parkir sepeda motor dan juga tanaman yang memberi suasana hijau. Nah, di halaman depan ini juga terdapat patung Dewi Saraswati, ya, tingge, ilmu pengetahuan. Ya, di sana anak-anak bisa menyampaikan puji syukur, mohon berkah kekuatan bimbingan untuk bisa belajar dengan tekun dan penuh semangat. Nah, kemudian di gedung 4, di sebelah barat, nah di sana megah sekali gedungnya, besar sekali, ya. Di sana ada 4 ruang kelas di bawah dan 4 ruang kelas di atas. Jadi gedung besar ini ada 8 kelas ya, di sebelah barat tempat lapangan upacara bendera. Kemudian di sebelah timurnya itu ada gedung bertingkat juga ya, tapi lebih kecil sedikit. Nah, di sana ada ruang lab IPA dan ruang OSIS di lantai atas, dan di bagian bawah itu ada ruang KSPAN, ruang kelas, dan ruang UKS, tempat anak-anak berkegiatan.
Nah, ini juga Bapak tampakkan, lihatkan lapangan tempat kita melakukan kegiatan upacara bendera di setiap hari Senin nantinya, ya. Nah, gambar bawah juga terlihat gedung yang besar tadi, ya. Ini dilihat dari sudut pandang arah selatan, ya. Nah, kemudian gedung 6, ya, kelihatan di sana ada perpustakaan, ya, fasilitas perpustakaan, ya, fasilitas pendukung. Ya. Di sana ada buku-buku, pustaka penunjang kegiatan proses belajar siswa. Jadi cukup lengkap meskipun kelihatan kecil, tapi koleksi bukunya cukup banyak dan tahun terbitnya juga baru. Kemudian gedung 7, nah, di sini ada wantilan, ya, panggung terbuka untuk kegiatan HUT misalnya, perayaan kenaikan atau kelulusan siswa dan lain-lain. Ya, panggung ini cukup lebar, cukup luas, ya, bisa untuk tari, untuk pertunjukan seni lainnya. Ini bisa anak-anak pakai untuk kegiatan ekstra juga. Nah, di bagian belakang sudah masuk areal parahyangan. Di sana ada balai pesantian, ya, anak-anak yang bisa dan senang pesantian. Setiap upacara di sana ada tempat duduk bersama di sana untuk menyampaikan pesantiannya. Nah, kemudian di sebelahnya itu ada gedung besar juga, ya, kita sebut saja gedung 8. Di sana ada ruang atau lab TIK, komputer, dan ruang keterampilan serta gudang buku, ya, gudang buku paket anak-anak. Nah, kemudian juga, nah, kalau anak-anak perhatikan di sana ada kamar suci, tempat penyimpanan wastre dan lain sebagainya, sarana upacara lainnya, gedung misalnya, dan juga balai pegongan. Jadi anak-anak yang bisa tabuh, nah, di sana ada fasilitas, ya, fasilitas gong yang lengkap bisa anak-anak gunakan untuk kegiatan ekstra dan kegiatan persembahyangan. Nah, kemudian parahyangan di sana, ya, kelihatan ada padmesannya, ya, posisinya sangat bagus di posisi KJ Kangin. Nah, di sana nanti kita akan melakukan kegiatan-kegiatan persembahyangan. Nah, ini kalau kita lihat ruang KS dan ruang KS PAN, ya, cukup bersih, cukup terawat ya, oleh anak-anak siswa dan guru pembina. Kemudian juga fasilitas MCK, ya, mandi, kemudian cuci-cuci dan buang air besar, buang air kecil, ya, kita punya banyak lokasi, ya, 1, 2, 3, ada 3 lokasi, ya. Anak-anak partisipasinya diminta adalah untuk ikut menjaga, ya, menggunakan dengan baik fasilitas ini. Nah, kemudian juga tempat cuci tangan, ya, di setiap kelas ada tempat cuci tangan dengan fasilitas yang lengkap, ya, itu seperti sabun, tisu, ya, air dengan tempat penampungan. Nah, kemudian juga ada yang di tempat umum, ya, selain di masing-masing kelas. Nah, ini juga untuk memenuhi petunjuk protokol kesehatan di masa COVID seperti ini. Nah, demikian Bapak sampaikan materi terkait dengan sarana prasarana yang ada. Mudah-mudahan bisa membantu dan lebih memahami
situasi lingkungan sekolah SMP Negeri 6 Singaraja. Selamat datang, selamat menjadi warga belajar SMP 6. Mudah-mudahan anak-anak bisa berprestasi, bisa belajar dengan tekun dan penuh semangat meskipun dalam suasana pandemi seperti ini. Terakhir, Bapak sampaikan ucapan terima kasih atas perhatiannya dan Bapak ucapkan Ram Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.